Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Miranda dan kali ini kita bakal membahas tentang pentingnya menjaga sholat. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan makna bacaan sholat yang sebelumnya udah kita bahas tentang tips khusyuk sholat dan takbiratul ihram, sebelum kita lanjutin itu, aku ngerasa jauh lebih penting ketika kita membahas tentang kenapa sih kita harus sholat gitu ya. Kenapa sih kita harus sholat? Karena biasanya aku dari madrasah ya teman-teman, pembahasan yang madrasah bahkan sampai SMP dan SMK, pembahasan yang selalu melekat dalam sholat adalah tentang apa dan bagaimana. Jadi apa itu sholat dan bagaimana itu sholat. Kita jarang ngebahas tentang ngapain sih kita harus sholat gitu dan semacamnya. Jadi semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin masih merasa terbebani ketika melaksanakan sholat, atau ketika teman-teman masih kurang konsisten dalam menjalankan sholat. Maksudnya sholatnya itu masih bolong-bolong. Semoga video ini memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa bersemangat dalam melaksanakan sholat. Di sini aku udah nulis beberapa poin yang harusnya aku bahas pada video ini, sehingga nggak ada yang kelewat dan pembahasan kita jauh lebih sistematis. Tapi semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Jadi ada salah satu video yang pernah aku tonton terkait dengan seseorang yang nanya sama salah satu ustadz, aku ngejalanin puasa, aku ngejalanin zakat, aku ngejalanin semua amal ibadah bahkan haji, tapi aku tidak menjalankan ibadah sholat. Ayo rayu aku, nasihatin aku, kasih kajian ke aku yang ngebuat aku tuh nggak bakalan ninggalin sholat. Nah, ini tantangan yang diberikan salah satu orang ini kepada ustadz yang aku tonton videonya. Atau ada pembahasan video salah satu yang lewat itu Haji Roma Irama sama Soleh yang pelawak, dimana pembahasannya pada saat itu adalah kalau misalnya sedekah, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain yang dilakuin itu bisa menutup atau menambal pahala-pahala dari itu semua, bisa menambal dosa-dosa dari meninggalkan sholat. Nah, jawaban Haji Roma Irama tuh bagus banget dan kita akan bahas di sini. Oke, terkait dengan pembahasan itu, teman-teman harus memahami bahwa sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua, yang dimana teman-teman baru diakui sebagai seorang muslim ketika teman-teman menjalankan ibadah sholat secara penuh ya, sebagai orang yang beriman ketika teman-teman mendirikan dan menjalankan sholat, laksanakan sholat. Jadi kalau misalnya kita masih bolong-bolong, harusnya masih dipertanyakan iman yang ada di dalam diri kita. Teman-teman, aku tuh selalu bilang kepada anak-anak muridku, kalau misalnya sholat ini adalah salah satu perintah yang Allah suruh ke kita, yang disuruhnya tuh maksa banget. Mulai dari semua ibadah ya, semua ibadah yang dilakuin kepada Allah, baik puasa, sedekah, haji, dan semua ibadah-ibadah lain, itu Allah turunin perintahnya. Jadi kayak, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Atau ketika nyuruh kita buat bersedekah, nyuruh kita buat berkorban dan semacamnya, itu Allah turunin tuh ayatnya untuk memerintahkan seluruh umat muslim menjalankan ibadah-ibadah itu. Sedangkan ketika Allah perintahkan sholat, Rasulullah yang harus naik ke atas langit untuk menerima perintah sholat, untuk menerima, tadinya 50 rakaat, Nabi Musa suruh, wahai Muhammad, kalau misalnya umat-umatku aja nggak sanggup sebesar itu, apalagi umat-umat kamu gitu. Umat-umat kamu tuh pendek, udah pendek, males ya kan, balik minta keringanan sama Allah. Terus Allah akhirnya potong-potong jadi 5 rakaat, yang dimana saking baiknya Allah, kita ngejalanin 5 rakaat ini tetap dikasih pahala sempurna sebagaimana kita menjalankan 50 rakaat. Jadi satu kali sholat ini Allah nilai sebagai 10 kali sholat. Kan itu amazing banget ya. Nah, sayangnya karena perintah ini
diambil sama Rasulullah, diperintahnya dijemput, bukan diturunin ayatnya, maka sholat ini adalah salah satu ibadah yang Allah paksa banget. Maksudnya gimana sih? Misalnya nih ya, kalau ada orang yang puasa terus dia sakit, maka dia bisa ganti di lain hari. Atau misalnya ada orang ibu-ibu hamil, itu bisa pakai bayar ya kan, dendanya tuh. Jadi dia nggak perlu ganti puasanya, tinggal bayar aja. Itu juga ada klasifikasinya tuh. Misalnya dia nggak puasa untuk dirinya, atau dia nggak puasa untuk bayinya, atau dia nggak puasa untuk dia dan bayinya. Itu ada tuh syaratnya. Gimana tuh cara dia gantinya? Atau kalau misalnya haji bisa dibadal, misalnya dia udah meninggal bisa dibadalin. Atau misalnya lagi sakit atau nggak mampu secara fisik dan ekonomi, maka nggak wajib hajinya. Kalau sedekah ada syarat-syaratnya, cuma 2,5% dari itu dan semacamnya. Jadi semua ibadah-ibadah lain itu dimudahkan gitu ya, digampang, nggak perlu susah. Nah sedangkan sholat ini adalah salah satu ibadah yang dipaksa banget sama Allah. Maksudnya gimana tuh dipaksa? Misal kamu lagi dalam perjalanan, berarti kamu nggak perlu sholat. Oh, Allah kasih ketentuan, Allah kasih, ya udah kalau kamu lagi di perjalanan ada yang namanya sholat di dalam kendaraan, sebagaimana Rasulullah pernah sholat di atas kuda dan semacamnya. Jadi kamu tetap harus sholat meskipun kamu dalam perjalanan. Bisa juga kamu sampai di tujuan di kodo atau enggak di jamak dan semacamnya. Atau misalnya kamu lagi dalam keadaan sakit, terus nggak bisa berdiri, apakah kamu diperbolehkan untuk meninggalkan sholat? Enggak, kamu tetap harus sholat dalam keadaan duduk. Ketika kamu nggak bisa duduk pun, kamu harus sholat dalam keadaan berbaring. Ketika kamu bahkan nggak bisa melakukan gerakan-gerakan sholat ketika berbaring, kamu harus melakukan gerakan sholat dengan kedipan mata. Dan kalau lebih dari itu, berarti kamu udah nggak ada. Atau ketika air lagi nggak ada di rumah, ada salah satu ketentuan namanya tayamum. Jadi ada banyak banget paksaan-paksaan dalam sholat yang kita tuh dipaksa banget untuk ngelakuin sholat, dan kita nggak punya kesempatan sedikit pun untuk ninggalin sholat. Karena segitu pentingnya setiap manusia yang beriman seharusnya menjalankan sholat. Kalau kamu lupa, kamu harus sholat ketika kamu ingat. Kalau kamu tidur, kamu harus sholat ketika kamu bangun, dan semacamnya. Sholat nggak bisa digantiin, nggak boleh ada yang gue belum sholat, sholatin dong buat gue bayar lu 100.000. Nggak bisa. Setiap manusia punya kewajiban pribadi dan personal kepada Allah. Nah inilah yang menggambarkan kepentingan sholat, dimana sholat ini tuh bagaimanapun kondisi dan keadaan kamu, sholat tetap harus dilakukan. Jadi tuh dulu waktu madrasah, aku tuh meninggalkan madrasah ya, jadi masih kecil juga. Satu-satunya sholat yang aku tinggalin biasanya adalah sholat isya. Jadi aku sekolah kan siang ya, madrasah tapi siang. Nah aku selalu sholat subuh karena dibangunin ibuku gitu kan. Jadi kita nanti sholat berdua tuh sama ibu. Aku sholat sama ibu yang imamin. Nah itu lucu banget tuh. Kadang aku lupa bilang amin, misalkan ya. Kan aku sholatnya pakai doa kunut. Jadi ibu biasanya Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Nah biasanya tuh aku bakal jawab kan amin, amin gitu kan. Nah kadangkala aku lupa untuk bilang aminnya itu, atau ketika ibu bahkan lupa untuk doa kunutnya dan semacamnya. Tapi aku selalu menjalankan sholat subuh bareng ibu. Jadi aku dibangunin setelah sholat subuh, biasanya nonton Dora, Rudy Tabuti, SpongeBob, SquarePants itu secara runut. Nah siangnya jam 12 itu siap-siap buat sekolah jam 1 di madrasah. Mulai dari zuhur itu sebelum sholat, jadi jalan, asar bareng-bareng jamaah satu sekolah, maghrib pulang sekolah langsung sholat. Nah isyanya biasanya tuh udah capek banget dari pagi, jadi aku langsung tidur. Nah dari situ aku udah menjalankan 4 kewajiban, 4 waktu dari sholat yang seharusnya. Jadi aku tinggal PR ku tuh tinggal melaksanakan sholat isya. Itu pun ada kadang bolong-bolong gitu ya.
Nah, di tahun 2012 kalau nggak salah, itu ada salah satu rumor tentang akan terjadinya hari kiamat. Wah, nah aku baca di warnet tentang akan terjadi hari kiamat ini, yang dimana orang-orang Jepang itu udah beli banyak banget lilin-lilin karena nanti dunia akan gelap dan semacamnya, bumi akan tenggelam dan semacamnya. Jadi aku ngerasa takut banget nih sama hari kiamat. Di 2012 itu juga pertama kalinya dalam keluarga ada yang meninggal ketika aku udah mulai paham sama meninggal itu, yaitu kakek gitu ya, aba. Dulu kakek meninggal, terus ngeliat semua orang nangis, ya kita ikutan nangis gitu kan. Hal itu ngebuat persepsi bahwa oh ternyata kematian itu pasti dan benar adanya. Oh ternyata kiamat itu bisa terjadi kapan aja, karena manusia nggak tahu sama sekali tentang hal-hal yang rahasia di tangan Allah dan semacamnya. Hal itu ngebuat aku ngerasa takut untuk ninggalin sholat, karena hidup bisa berhenti kapanpun tanpa aku setuju atau nggak setuju. Aku bisa diambil kapanpun, dimanapun, dengan kondisi apapun dan semacamnya. Hal ini ngebuat aku ngerasa takut buat ninggalin sholat, karena aku selalu mendengar bahwa pertanyaan pertama yang akan Allah tanyakan kepada setiap hambanya dalam hari perhitungan adalah gimana sholat kamu. Password kamu buat masuk ke dalam surganya Allah itu sholat. Ketika kamu ngelakuin amal ibadah kamu, di semua ibadah yang kamu lakuin, semua amal baik, misalnya kamu suka bagi orang, kamu suka sedekah sama orang, kamu baik sama orang, puasa kamu nggak bolong, ibadah-ibadah kamu pokoknya ngantri semua, tapi passwordnya, sholatnya nggak ada, maka seluruh amalan kamu akan luruh. Seluruh nilai dari amal-amal kamu bakal nggak ada nilainya, dan itu akan menghancurkan seluruh kehidupan aku. Aku akan merasa dirugikan di sana. Dari semua amal baik yang mungkin aku udah rentetin, yang udah aku kumpulin di muka bumi ini, tiba-tiba jadi nggak ada karena aku nggak punya password untuk masuk ke surganya Allah, yakni sholat. Dan itu membuat aku ngerasa bahwa wah, ini adalah satu-satunya ibadah yang nggak boleh aku tinggalin dimanapun. Dan ngerasa takut kalau misalnya aku sampai ninggalin sholat. Wah, ini adalah ibadah yang seharusnya kita memahami secara penuh dan kita menjalankannya dengan konsisten. Kita harus memandang bahwa sholat ini adalah satu bentuk yang sempurna untuk mengadukan seluruh masalah hidup yang kita hadapin, teman-teman. Aku selalu, aku kan ngajar ya, jadi setiap hari Jumat anak-anak murid itu biasanya sholat. Jadi praktik ibadah sholat. Mereka akan sholat, misalnya sholat subuh, zuhur, ya kan, 5 waktu ini. Ketika sholat ada imam, terus dalam gerakan-gerakannya, misalnya ada anak-anak murid yang gerakannya salah, maka guru-guru kayak kita nih semua akan benerin anak-anak murid yang gerakannya salah. Misalnya gerakan rukunya kurang sempurna, gerakan sujudnya kurang sempurna, seharusnya ada 7 anggota tubuh yang nempel ketika sholat. Terus ada setiap gerakan sholat dari ruku, itidal, sujud, duduk di antara 2 sujud harusnya tumaninah, sabar, jangan langsung angkat, jangan buru-buru, kan kamu lagi menghadap kepada Allah, sabar, tenang. Nah, dan semacamnya itu kan akan dibenahi. Sepele, tapi ketika aku memahami lebih keras tentang apa sih yang dimaksud dengan ibadah sholat ini, kenapa sih sholat ini begitu penting sehingga harus dibenerin lagi. Orang yang udah sempurna banget dalam sholatnya belajar lagi untuk benerin lagi sholatnya, belajar lagi. Aku bahkan kita baca lagi gimana cara sholat yang benar, gimana cara sholat yang terbaik dan semacamnya. Nah, ketika aku memandang hal itu sebagai seorang murid, maka nggak banyak gitu ya. Tapi setelah itu semua aku memahami bahwa guru-guru ini punya peran yang cukup penting dalam memperbaiki kehidupan anak-anak muridnya. Karena aku belajar, perbaikilah sholat kamu, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kamu. Ketika aku memahami ayat ini,
maka aku secara sadar, secara penuh aku memahami bahwa kalau misalnya hidup kamu berantakan, kalau misalnya hidup kamu penuh dengan masalah, kalau misalnya hidup kamu penuh dengan cobaan, maka mungkin sholat yang kamu lakuin kurang sempurna. Kalau misalnya doa-doa kamu belum dikabulin sama Allah, mungkin sujud kamu kurang lama. Jadi memperbaiki ibadah yang kita lakuin cukup penting untuk mempermudah seluruh kehidupan kita. Dan ini aku terus belajar, teman-teman. Kita harus memahami bahwa ibadah sholat ini tidak menguntungkan siapapun selain diri kita sendiri. Bukankah seharusnya di antara bumi yang akan kita tinggalin ini, di seluruh kehidupan yang kita kumpulin ini, semua harta yang kita punya saat ini gak pernah lagi berarti di hadapan Allah. Jangan sampai kita terjebak dalam semua permainan dunia yang seharusnya gak kita kumpulin ini. Bekal yang lebih penting adalah perbekalan menuju Allah, teman-teman. Dari awal Allah nggak pernah minta kita buat perbanyakin harta kita. Allah nggak pernah minta setiap hambanya untuk perbanyakin rumah mereka. Allah nggak pernah minta buat kita beli jam yang bagus, beli makanan yang enak. Yang Allah minta cuma ibadah kita, buat kita lagi, biar kita bisa menikmati kenikmatan terbaik di sana. Biar bisa dengan bangganya mengatakan bahwa, hai Allah, aku telah menjalankan seluruh ibadah yang Kau perintahkan kepadaku. Aku telah menjadi hamba yang senantiasa menyerahkan seluruh urusan kepadamu. Jadi ketika kita secara penuh memahami bahwa sholat yang kita lakuin tidak lain dan tidak bukan hanya menguntungkan diri kita sendiri dan seharusnya adalah keuntungan untuk kita sendiri di dunia maupun di akhirat, maka seharusnya tidak ada satupun umat Islam yang meninggalkan ibadah sholat dan menyepelekan ibadah sholat. Seharusnya ibadah sholat ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh umat Muslim ketika mereka memahami bahwa satu-satunya kunci untuk mereka masuk ke dalam surganya Allah adalah dengan melaksanakan sholat. Ayo mulai perbaikin sholatnya, sehingga Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Ayo belajar untuk memahami bahwa satu-satunya tujuan penciptaan kita di muka bumi nggak lain dan nggak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtal jinna wal insi illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Terus ngapain di muka bumi ini kamu terus-terusan nyari duit, ninggalin sholatnya? Kenapa takut buat izin sama teman-teman sendiri, sementara nggak takut sama Allah karena ninggalin sholatnya? Kenapa kelimpungan nyari tempat ibadah, padahal kamu selalu bisa ketemu tempat di mana kamu pengen cari di satu mall? Mau cari kacamata kamu tahu tempatnya di mana, mau cari baju kamu tahu arahnya kemana. Tapi kenapa ketika kamu mau sholat seakan-akan kayak nggak ada musolah aja, ada mukenanya nggak ya? Semoga kita semua nggak termasuk ke dalam orang-orang yang terus-terusan berupaya untuk menjauh daripada Allahnya, berusaha untuk menghindar daripada sholatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendahulukan dan bersemangat ketika menghadapkan dalam keadaan sholat. Karena nggak lain dan nggak bukan, hidup adalah tentang menunggu adzan. Dan kita akan pada satu masa kita akan dipanggil dan menghadap kepada Allah. Dan ini adalah satu konsekuensi sebagai makhluk hidup, bahwa kita akan mati. Dan bagaimana akhir dari kematian kita seharusnya tergantung dengan apa yang biasa kita lakuin. Perbanyak sholatnya,
biasain sholatnya. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan kita dalam menjalankan seluruh kehidupan yang penuh dengan hal-hal gak terduga ini. Di setiap helaan nafas, di setiap ilmu yang saya bagikan, di setiap langkah dari setiap ajaran-ajaran yang coba saya share, semoga Allah limpahkan karunia dan rahmatnya kepada ibu dan ayah dan seluruh keluarga. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan kita akan berkumpul kembali pada kenikmatan tertinggi, yakni surga, dan diberikan kemampuan untuk dapat berjumpa dengan Allah, salah satu-satunya zat yang kita rindukan karena telah memberikan seluruh kebutuhan dan keinginan kita di muka bumi. Kalau kamu biasa nih dikasih sama orang, kamu belum pernah ketemu nih sama orangnya, setiap hari hidupmu tuh dijamin semua hal yang kamu butuhin itu pasti Allah kasih, pasti dikasih sama orang ini. Terus kamu gak pernah mendapatkan kesulitan, selalu dibantu sama orang ini. Gak mungkin kamu gak mau ketemu sama orang ini, pasti kamu pengen banget ketemu sama orang ini. Nah, ini ada zat yang udah pasti ngelakuin itu semua. Zat yang gak pernah ninggalin kita, zat yang selalu bantuin kita, zat yang menuhin kebutuhan kita, zat yang ngasih nafas secara gratis buat kita. Gak mungkin kamu gak mau ketemu sama Allah. Maka kita berdoa semoga nanti kita punya kesempatan untuk bertemu dengan Allah sebagai bentuk kenikmatan tertinggi, yakni ketemu sama Allah. Karena gak semua penghuni surga itu bisa ketemu sama Allah. Udah, sambil kayak gitu, semoga tetap semangat ngejalanin sholatnya. Kalau misalnya masih bolong-bolong, ayo ditambel, jangan nol sholatnya. Semangat, karena aku biasa nih, misalnya adikku lagi jalan, aku selalu ingetin, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Sholat itu penting teman-teman. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.